Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cassandra Friska Primadani dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi subbab. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pada pendapatan nasional real atau biasa disebut dengan PDB dalam jangka panjang yang menyebabkan produksi barang dan jasa yang dilakukan masyarakat mengalami kenaikan atau menjadi lebih banyak barang dan jasa sehingga kesejahteraan dan kemakmuran pada masyarakat meningkat. Suatu pertumbuhan ekonomi negara secara agregat dapat diketahui dari perubahan pendapatan nasional real atau biasa disebut dengan PDB di tingkat nasional dari waktu ke waktu. PDB inilah yang mencerminkan keadaan ekonomi nasional suatu negara. Maka semakin tinggi nilai PDB suatu negara akan semakin baik ekonominya. Selain itu, setiap negara dapat membandingkan nilai PDB per kapita agar dapat melihat gambaran umum tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Selain pengertian tadi, terdapat beberapa ahli ekonomi yang memberikan pendapat atau mendefinisikan terkait pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama, ada Sadono Sukirno. Menurut Sadono Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Yang kedua, Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Yang ketiga, menurut Budiono. Menurut Budiono, pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara. Dan yang keempat, menurut Petodaro, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses yang mantap di mana kapasitas produksi suatu perekonomian mengalami peningkatan sepanjang waktu dan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Menurut Profesor Simon Kuznets, terdapat 6 ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, terjadi laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang cepat. Yang kedua, adanya peningkatan produktivitas pada masyarakat. Yang ketiga, terjadi perubahan struktural yang tinggi. Yang keempat, adanya urbanisasi dalam suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang keenam, terjadinya arus barang, modal, dan manusia antar bangsa-bangsa di dunia. Untuk materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, faktor yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam. Kekayaan alam merupakan elemen pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi, terutama tanah. Kekayaan alam yang dimiliki suatu negara melingkupi kesuburan dan luas tanah, keadaan iklim, jenis hasil hutan dan laut, serta jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang diperoleh negara tersebut. Tersedianya kekayaan alam yang potensial mampu menjamin berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara lancar, di mana kekayaan alam tersebut harus diolah dan dimanfaatkan dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup masyarakat dan untuk lebih tepatnya dapat diperdagangkan ke luar negara ataupun wilayah. Namun, tersedianya kekayaan alam yang melimpah harus dibarengi dengan fasilitas pengelolaan yang mencukupi agar dapat memacu perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih progresif dan lebih maju. Faktor yang kedua yaitu jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang selalu mengalami pertambahan dapat memicu sebagai faktor pendorong maupun penghambat perkembangan ekonomi suatu negara.
Penduduk yang mengalami pertambahan dapat mendorong kuantitas tenaga kerja yang memiliki kemungkinan bagi suatu negara untuk menaikkan hasil produksi barang dan jasa. Terdapat dorongan lain yang timbul dari pertambahan penduduk, yaitu pertambahan luas pasar yang akan menimbulkan dorongan pada produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap masyarakat dan sistem sosial memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi penghalang atas pertumbuhan ekonomi. Adat istiadat tradisional juga menjadi penghalang bagi masyarakat dalam menggunakan cara produksi yang lebih terkini dan memiliki produktivitas yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara juga dapat ditentukan dari perilaku atau sikap masyarakat negara tersebut. Terdapat juga beberapa faktor lain yang dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu adanya ekspor, pajak, konsumsi, investasi, dan juga pengeluaran pemerintah. Faktor-faktor yang setelah saya jelaskan sangat berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bila terdapat salah satu faktor yang mengalami masalah atau mengalami penurunan, maka pasti akan berdampak langsung terhadap menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kebijakan pemerintah dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama yaitu kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, kedua yaitu pengembangan infrastruktur, yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi, dan yang keempat yaitu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, yang kelima yaitu mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, keenam atau yang terakhir yaitu merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Nah, setelah saya menjelaskan materi pertumbuhan ekonomi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan infografis terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2021. Pada triwulan pertama tahun 2021 ini, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan porsi mencapai 56,9% dari produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2021 ini masih terkontraksi sebesar 0,74% year on year. Namun di samping itu, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama pada tahun 2021 ini telah mengalami kenaikan atau peningkatan dibandingkan dengan triwulan keempat tahun 2020, di mana pada posisi 2,19% year on year. 88,91% dari PDB triwulan pertama tahun 2021 ini sebagian besar berasal dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Nah, selanjutnya terdapat pertumbuhan PDB menurut pengeluaran. Untuk yang pertama terdapat konsumsi rumah tangga yaitu sebesar minus 2,23%. Untuk konsumsi LNPRT yaitu sebesar minus 4,53%. Konsumsi pemerintah yaitu sebesar 2,96%. Untuk PMTB yaitu sebesar minus 0,23%. Ekspor sebesar 6,74%. Dan yang terakhir yaitu impor sebesar 5,27%. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021 ini mengalami pertumbuhan yang positif atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 tahun 2020. Hal ini didukung oleh konsumsi pemerintahan serta ekspor dan impor yang mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk masa depan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.